familiar, ya sudah cukup. Apalagi apa yang pernah, karena Bang di dalam aturan Permenkes 82, kemudian peraturan mengenai rumah sakit, ya itu sudah diatur mengenai informasi manajemen rumah sakit. Artinya memang SIMERES ini eh, sudah seharusnya melekat di dalam pelayanan di rumah sakit Bapak Ibu semua. Ya. Karena memang tujuannya adalah tadi untuk meningkatkan bagaimana efektivitas, efisiensi dalam proses pelayanan di rumah sakit. Bagi di era transformasi digital, ya, era industri 4.0, bahkan sudah masuk bentar lagi ke era society ya 5.0 yang sudah menuntut terkait dengan otomatisasi dalam hal pelayanan, penggunaan AI dan IoT dan lain sebagainya yang diharapkan bisa lebih mengefisiensikan pelayanan di rumah sakit. Ya. Oleh karena itu memang SIMERS menjadi pilar penting karena seluruh data pelayanan di rumah sakit itu pasti nantinya akan mengalir di dalam SIMERS. Ya. Maka kita perlu tahu bahwa eh, informasi manajemen rumah sakit ini sangat penting tentunya dengan tuntutan zaman saat ini ya. Dan kewajiban SIMERS saat ini sudah banyak dilengkapi dengan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dari mulai Permenkes 24, RME, kemudian ada Undang-Undang Kesehatan ya, nomor 17 tahun 2023 itu juga sudah mengamanatkan terkait dengan informasi kesehatan sampai dengan rekam medis secara elektronik dan juga aturan-aturan lainnya termasuk PP nomor 28 tahun 2024 yang merupakan turunan dari aturan Undang-Undang Kesehatan. Ya, sebentar lagi juga di Kementerian Kesehatan sedang mengkaji terkait dengan Permenkes Sistem Informasi Kesehatan. Jadi ini pengganti dari PP nomor 46 tahun 2024. Dan di situ nanti akan ada amanat terkait dengan bagaimana mengoptimalkan sistem informasi kesehatan termasuk dalam hal SIMRS di dalam layanan kesehatan. Oke, kita masuk ke slide. Jadi konsep dasar informasi ini adalah pengertian ya sebuah informasi. Jadi sistem itu informasi dikatakan sebagai suatu sistem yang dikelola ataupun diimplementasikan dalam sebuah organisasi. Tujuannya apa? Untuk mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian. Artinya memang setiap transaksi yang ada, day to day-nya, daily-nya, rutin, itu tercatat di dalam sistem informasi tersebut. Kalau di rumah sakit, transaksi hariannya dari mulai pasien itu masuk, ya terdaftar di SIMRS sampai dengan pasien itu pulang. Itu harus tercatat. Ya. Kemudian data-data lain termasuk data-data inventory, ya, data pengeluaran, kas, dan lain-lainnya, maka itu harus tercatat di dalam sebuah SIMRS. Karena memang didorong seperti itu supaya apa? Supaya memang diharapkan dengan adanya sebuah SIMRS, maka data informasi yang dihasilkan ini bisa menghasilkan sebuah informasi yang berguna ya untuk manajerial dan kegiatan strategis suatu organisasi. Karena saya yakin Bapak Ibu yang mungkin sudah jadi seorang manajer, menjadi seorang direktur, ya kan, atau sebagai seorang pemilik rumah sakit, ya, ini pasti butuh data, butuh informasi dari rumah sakit yang Bapak Ibu kelola. Untuk apa? Untuk membuat strategi ke depan terhadap layanan yang ada di rumah sakit tersebut. Ya, apakah ada bloker seperti apa, cara mengatasinya. Kalau ada suatu hal yang sudah baik, bagaimana cara mengembangkan sebuah layanan di rumah sakit. Modalnya apa? Modalnya adalah sebuah data dan informasi. Nah, data informasi itu ada di SIMRS. Ya, yang paling valid menurut saya kalau SIMRS ini benar-benar efektif dijalankan di sebuah rumah sakit. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, bicara sebuah informasi tentunya kita harus tahu bagaimana evolusi informasi dari tahun ke tahun ya. Dan hal ini adalah eh, kita lihat dari tahun 50 sampai dengan data 90 itu proses evolusinya terus berkembang. Di tahun 50 mungkin masih sudah ada tuh namanya sistem informasi, namun sifatnya masih berupa laporan, sistem laporan ya.
laporan ya mungkin berupa manual ya, lembaran-lembaran ya, yang di mana orang bisa mendapatkan laporan terkait dengan transaksi keuangan, transaksi lainnya lewat sebuah laporan tersebut. Ya, bahkan di tahun 90-an pun di Indonesia itu masih pakai laporan yang merupakan media kertas ya. Seperti itu ya. Nah, ini di tahun 50-an. Tahun 70-an sudah mulai ada namanya sebuah database, ya penggunaan database manajemen sistem. Artinya sudah ada kesadaran bahwa kalau kita menggunakan media manual, laporan kertas segala macam, ketika terjadi kerusakan, tidak dikumpulkan dalam sebuah wadah, maka potensi akan ada kehilangan data. Maka di sini di sini dikembangkanlah sebuah metode yang lebih efektif dengan menggunakan sebuah database manajemen sistem, di mana data-data yang biasa dipakai untuk proses pelaporan tadi dikumpulkan dalam sebuah database. Atau sudah dikumpulkan dan nanti ketika diolah itu bisa digunakan untuk decision support atau uh, apa mendukung keputusan sampai dengan informasi untuk perkantoran. Ya. Terus berkembang di tahun 80-an juga sudah ada penggunaan AI walaupun masih basic ya, belum secanggih saat ini ya. Dan juga sudah menggunakan sebuah dashboard sederhana untuk apa? Untuk executive information system sampai dengan strategic information system. Jadi sudah dibuatkan dashboard berupa grafik, berupa tabel ya yang sudah bisa dibaca oleh orang-orang ataupun manajemen di sebuah perusahaan untuk mempelajari untuk melihat dari sisi informasi yang diperlukan dari perusahaannya. Barulah tahun 90-an ini sudah dikembangkan sebuah sistem-sistem, software-software yang sudah terintegrasi satu sama lain, namanya enterprise system. Jadi kalau enterprise itu bicaranya adalah sistem itu memang satu dan saling terintegrasi. Seperti itu. Kebanyakan kalau kita punya sistem itu banyak ya, beda-beda dalam sebuah rumah sakit aja. Rumah sakit punya bidang keuangan, dia punya software sendiri, layanan punya software sendiri, kemudian bagian HRD-nya punya software sendiri. Ketika nanti itu butuh sebuah data laporan, maka itu akan sangat menyulitkan ya bagi si manajemen untuk membaca atau bagi seorang yang memang diminta untuk membuat laporan itu karena dia harus menyatukan data-data dari berbagai sistem. Ini yang jadi masalah nih. Dan ini pun masih terjadi di Indonesia. Masih banyak di paskes-paskes ya di rumah sakit dan di paskes lainnya itu masih menggunakan sistem yang berdiri sendiri ya di setiap bidang gitu. Ya. Maka enterprise system ini memang sudah mulai dirasakan diperlukan penggunaannya sejak tahun 90-an. CMRS itu adalah sebuah enterprise system menurut saya. Kenapa? Karena CMRS itu sudah mengintegrasikan seluruh layanan rumah sakit. Bicara CMRS berarti ada front office-nya. Front office itu berarti sudah mengintegrasikan seluruh layanan di front office rumah sakit. Pasien datang, daftar, kemudian dilayani di poliklinik, ketika dia butuh penunjang, itu datanya masuk juga, sampai dengan dia pulang, mendapatkan obat, sampai dengan billing sistemnya itu sudah terintegrasi. Itu bicara enterprise system tuh. Ya, jadi itu sudah terintegrasi. Sampai dengan back office-nya pun saat ini sudah mulai dikembangkan ke arah back office yang mendapatkan informasi dari front office tadi. Karena yang namanya back office keuangan pasti butuh data dari pelayanan. Berapa jumlah pendapatan hari ini dari kunjungan lewat jalan, lewat inap, IGD dan sebagainya. Berapa piutangnya, berapa hutangnya segala macamnya. Itu akan terlihat ya. Dapat dari mana? Dari data layanan di front office tadi. Ya. Termasuk juga pengumuman lainnya dari mulai sistem e-commerce sampai dengan knowledge management system. Kalau e-commerce mungkin semacam website ya. Website yang dikembangkan untuk promosi sebuah layanan ya. Seperti itu. Dulu saya pernah kerja di swasta, itu memang kita diminta bikin website. Website-nya sederhana. Kalau sekarang kan kita bisa belanja tuh ya. Di Bukalapak ataupun di mana di Shopee misalkan di Tokopedia ataupun di tempat-tempat ya website e-commerce itu, aplikasi e-commerce kita bisa belanja, ya bisa langsung membayar menggunakan e-wallet dan lain-lainnya. Ya, tapi kalau dulu tapi kan masih belum seperti ini. Kita masih menggunakan metode website untuk promosi saja dan pemesanan. Bicara pembayaran itu masih menggunakan metode-metode yang tidak secanggih saat ini. Ya.
Oke. Nah, tadi bicara proses sistem, maka memang bicara transformasi digitalisasi di pelayanan kesehatan, khusus di rumah sakit, memang harus sudah mulai kita apa pelajari dan kita pastikan ini bisa dilaksanakan. Ya, karena bukan berarti itu bukan hanya sekedar apa keinginan, tapi sebuah kebutuhan saya kira, karena udah menjadi sebuah tuntutan zaman saat ini. Ya, seperti itu. Kalau kita masih menggunakan metode-metode lama, ya pastinya akan ada banyak hal masalah-masalah yang terjadi. Karena bicara informasi, pastinya pinginnya ya layanannya harus efisien, efektif. Orang tadinya kalau manual mungkin dia harus ngantri lama ya di pendaftaran ya karena informasinya itu nggak nyampe ke pasiennya secara real time, mungkin dia harus pasien itu datang di awal, kemudian dia harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan layanan kesehatan ya, menunggu berapa kali ya, itu kan menjadi kesan yang tidak baik untuk rumah sakit. Maka ya memang solusinya adalah digitalisasi. Jadi ketika ada digitalisasi, maka proses informasi kepada pasien terutama sebagai customer kita ini bisa akan lebih efektif, akan lebih cepat disampaikan. Kalau saya bilang harusnya kalau bicara informasi, datanya udah nyampe, orangnya belum nyampe tuh. Jangan dibalik, datanya orang udah nyampe, datanya belum nyampe. Nah, itu jadi masalah. Ya. Jadi datanya udah nyampe dulu ke pasien. Oh, kalau dia mau berkunjung hari ini ke dokter A, kapan adanya? Bisa dilihat tuh di website. Kalau saya mau cari tempat tidur ICU yang kosong di rumah sakit ada di mana, itu bisa dicari di websitenya rumah sakit misalkan. Seperti itu. Ya. Atau notifikasi kepada pasien, notifikasi jam kunjungan dia. Kalau dia misalkan ada istilahnya kunjungan untuk melakukan konsultasi kembali kepada dokter, dia bisa dijadwalkan penjadwalan kunjungan dan notifikasi akan muncul ketika dia sudah akan harus menemui dokter tersebut, misalkan 2 jam sebelumnya. Di informasi Bapak Ibu harus hadir 2 jam sebelum segala macam. Menggunakan media WA ataupun media aplikasi yang sudah dikembangkan. Maka di sini bicara digitalization sampai digital transformation memang menjadi satu arah ya, di mana memang di mana dalam digitalisasi ini kita memang baru mengubah dari proses analog menjadi digital. Analog berarti kita masih berupa sistem yang manual menjadi bentuk digital. Sebagai contoh mungkin kalau kita punya file-file ya, dokumen-dokumen yang mau kita scan dalam bentuk digital, itu ada proses peralihan manual ke digital. Itu digital sebenarnya itu. Tapi digitalnya masih statis, belum dinamis. Kenapa? Karena informasi yang ada dalam file scan tadi itu sulit untuk diubah, sulit untuk dilakukan perubahan. Dan kalau mau bukanya pun membutuhkan kapasitas storage yang cukup besar kalau kita menggunakan scan. Seperti itu. Saya dulu pernah diminta menilai digitalisasi di sebuah rumah sakit. RME-nya. RME udah digital belum? Udah, Pak. Oke, tunjukkan sama dia tuh. Tunjukin sama dia rupanya semua file-file RME pasien itu di-scan sama dia. Scan siapa pasien dibuatin folder, ditaruh di sebuah storage sama dia. Ya, kalau bicara digitalisasinya nggak salah dia, betul itu. Karena sudah dialihkan dari rekam medis kertas ke rekam medis digital. Namun bicara tadi efisiensinya jadi nggak efisien karena orang kalau mau buka data pasien itu harus buka satu-satu tuh filenya tuh, cari dulu nama pasiennya, kalau bisa dicari kan dicari baik itu di halaman Windows-nya ataupun di servernya untuk buka file pasien tersebut. Nah, ini jadi nggak efektif, nggak efisien. Jadi pengennya yang memang dinamis yang bisa mentrace data secara cepat. Kalau data pasiennya banyak itu akan sangat menyulitkan seperti itu ya. Kemudian bicara digitalisasi. Dalam digitalisasi ini memang sudah berubah. Bukan hanya sekedar tadi medianya, tapi berubah secara perubahan bisnis prosesnya. Karena saya yakin bahwa seluruh sistem farmasi itu mengacu kepada proses bisnis di instansi tersebut. Rumah sakit pasti punya proses bisnis tuh. Ya, bisnis ada yang sama, ada yang mirip, apakah ada yang berbeda sama sekali. Maka ya tuntutan sebuah digitalisasi harus bisa menyesuaikan dengan proses bisnis yang ada. Kalau probisnya kompleks ya berarti semakin kompleks juga sistem informasinya. Tapi kalau sederhana makin sederhana juga sistem informasinya. Jadi softwarenya mengikuti
probis. Kalau dibalik gimana? Dibalik bisa aja, cuma ke penyusunan probis akan menimbulkan resiko. Resiko apa? Resiko tadi mengganggu pelayanan, terutama di awal-awal transisinya, sampai juga mengganggu dari sisi user, pengguna ya, yang memang kadang nggak nyaman ketika ada sebuah perubahan secara drastis. Ya. Kemudian adanya digital transformation. Kementerian Kesehatan memang mendorong yang namanya digital transformation. Ya. Dulu ada namanya digital transformation officer, namanya DTO Kemenkes tuh. Di situ tugasnya untuk mentransformasikan digitalisasi di seluruh layanan kesehatan. Ya. Nah, dalam digital transformation ini didorong memang bagaimana seluruh budaya sampai dengan proses bisnis tadi berubah menjadi digitalisasi. Jadi bukan hanya probisnya aja, tapi budayanya pun semua jadi digitalisasi. Masuk budaya kerjanya. Budaya kerjanya didorong menjadi digital, ya, dari penggunaan aplikasinya. Mungkin kalau absen saat ini, dulu kita masih menggunakan absen manual atau menggunakan fingerprint, sekarang sudah menggunakan teknologi AI, ya. Dimana kalau kita scan wajah, di tempat scan wajah itu ada scannernya, ya dia bisa absen langsung tuh masuk ke kantor, dikenali, udah absennya udah masuk ke situ, ya seperti itu akan sudah berubah tuh menjadi sebuah digital transformation. Jadi bukan hanya sekedar probis, tapi secara budaya udah demikian. Bahkan kalau ke rapat-rapat, ya kita mungkin ini kita merasakan sendiri ya, peranan Zoom meeting ataupun aplikasi webinar ataupun Bitcoin lainnya ini sudah sangat membantu kita dalam proses transformasi digital. Dulu kuliah harus datang tatap muka, misalkan. Sekarang sudah bisa online. Bapak Ibu dari jauh, mungkin dari luar kota pun bisa online dan bisa berinteraksi dengan saya di sini. Ini sudah perubahan budaya sebenarnya. Perubahan budaya ya, yang ini ternyata cukup efektif ya dalam hal penyampaian sebuah informasi ya, tanpa harus menggunakan sebuah biaya yang cukup besar ya. Karena kalau Bapak Ibu mungkin dari luar kota datang ke kampus setiap minggu aja, berapa biaya yang dibebankan seperti itu untuk pergi ke Jakarta setiap minggunya, kan luar biasa saya kira. Ya, seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mendukung apa saja? Dalam hal ini satu ada kebijakan. Saya yakin namanya sebuah transformasi itu kalau kebijakannya nggak ada itu pasti akan gagal. Pasti itu. Jadi kebijakan itu harus ada dibuat dimanapun itu, baik di rumah sakit maupun instansi lainnya. Kebijakan itu harus mendukung dari sebuah proses transformasi tadi atau digitalisasi tadi. Jadi manajemen rumah sakit, Bapak Ibu mungkin sudah jadi direktur, kalau kita mau berubah digitalisasi ya kita bikin kebijakannya dulu. Pokoknya harus digitalisasi, targetnya kapan? Dibuatkan ketetapan, dibuatkan aturannya, ya, sehingga itu akan mengikat ke seluruh proses di rumah sakit tersebut. Apalagi kalau ini yang namanya sebuah digitalisasi ini sudah dituangkan dalam namanya rencana strategis rumah sakit, RSB-nya rumah sakit. Sudah ada tuh di situ. Mohon di-mute ya. Jadi kita bisa tahu ya target-target secara years to years-nya seperti apa yang harus dijalankan dalam sebuah transisi digital itu. Ya, memang di awal berat ya. Sadari memang berat, butuh biaya yang tinggi, butuh pengorbanan, waktu dan lain-lainnya, tenaga untuk apa? Untuk menjalankan sebuah transformasi digital. Ya, gitu. Ini kebijakan. Yang kedua tata kelola. Ya, sebuah kebijakan sudah ada, tapi perlu diperkuat dengan tata kelola. Tata kelola ini berupa bagaimana sebuah layanan itu diatur, ya, layanan digital itu diatur dengan membuatkan SOP ya, supaya clear ya bahwa ketika Anda melakukan sebuah layanan berbasis digital, Anda mengacu pada SOP yang benar. Seperti itu. Ya, termasuk terkait juga dengan tata kelola dari sisi manajemen usernya. Ya, tata kelola ini banyak, tata kelola keamanan, tata kelola sistem, tata kelola user, ya, sampai dengan tata kelola lainnya. Jadi kita harus buatkan tata kelolanya supaya apa? Saya bisa berjalan lebih efektif dan lebih efisien. Bayangkan kalau kita membuat sebuah kebijakan, kemudian ada sistemnya,
Tapi itu nggak ada tata kelolanya, nggak ada rambu-rambunya, nggak ada rules-nya, nggak ada orang yang mengelola juga, ini akan jadi kebijakan yang nggak efektif juga. Pasti ada masalah juga di situ. Nah, tata kelola diperkuat. Maka biasanya kalau sebuah manajemen IT itu ketika bicara sebuah kebijakan, dia akan melanjutkan tuh, saya harus membuat apa nih? Oh, tata kelolanya dulu saya bikinin. Ya, supaya apa? Supaya prosesnya bisa berjalan dengan mulus gitu. Tidak lagi ada masalah di kemudian hari gitu. Memang awal-awal namanya tata kelola itu kan butuh apa ya, usaha yang luar biasa gitu untuk menjalankan tata kelola tersebut. Tapi ketika itu sudah berjalan, itu akan merasakan dampaknya gitu. Saya sendiri sudah merasakan dulu kalau kita buat data ya dulu di tim saya itu kalau bikin data itu bikin laporan itu ya itu butuh waktu sampai bulanan ya. Tapi ketika tata kelola sudah kita buatkan, kita buat target yang objektif, kita rekrutmen orang-orang yang bisa mendukung potensinya sesuai dengan keinginan kita, maka proses itu jauh lebih cepat. Yang tadi mungkin 1 bulan dipersingkat hanya menjadi hitungan jam, ya seperti itu. Ya butuh data bor, ya, dulu harus diolah dulu, olah dulu, ya seharian nggak kelar. Sekarang sudah dalam hitungan menit udah keluar tuh data, karena datanya sudah dikelola oleh orang-orang yang berkompeten. Ya. Kemudian softwarenya, jadi software juga penting. Ya, tapi software itu saya taruh nomor 3. Kenapa? Kalau nggak ada kebijakan tata kelola, buat apa ada software gitu? Nggak bakal jalan gitu. Jadi harus ada software dulu. Harus ada P1 2 dulu baru bicara software. Jadi software ini adalah realisasi dari sebuah kebijakan tadi. Saya mau SIM-RS harus lengkap dari front office, back office, segala macam, targetnya sekian. Oke, kita bikinin, jadilah software itu. Ya, ini namanya landscape elektronik. Nah, softwarenya juga harus demikian. Software sekali lagi harus mengikuti proses bisnis di rumah sakit. Kemudian bicara selanjutnya adalah bagaimana SDM. Tadi SDM itu ada 2 kategori, SDM yang ngurus SIM-RS-nya sama SDM yang memang sebagai pengguna SIM-RS. SDM yang ngurus SIM-RS berarti adalah tenaga teknologi informasi atau tenaga-tenaga yang terkait dengan pengelolaan di sistem informasi tersebut. Ya, dia yang akan mengurus sehari-hari dari mulai pengembangan ya sampai dengan pemeliharaan sistemnya. Ya, seperti itu. Jadi nanti di SDM ini ada SDM IT ini banyak nih di rumah sakit kategorinya. Dari mulai dia seorang analis sistem kah, bisnis analis kah, kemudian dari sisi programmer kah, pengembang sistem engineer, sampai dengan helpdesk dan IT support. Ya, bahkan nanti dekat juga dengan tim datanya tuh, data analis. Untuk apa? Untuk penyajian dashboard, data scientist, untuk penyajian dashboard, laporan-laporan yang dibutuhkan di high level. Ketika nanti dibutuhkan, ya udah dia tinggal sajikan lewat aplikasi, nggak perlu lagi secara manual. Terakhir, literasi digital. Literasi digital ini diperlukan, apalagi di level pengguna ya, pengguna SIM-RS tersebut. Kalau dia nggak paham, dia nggak mengerti fungsi dari sebuah SIM-RS itu, pasti akan terjadi ya si user itu nggak mau pakai gitu. Maka literasi ini penting disampaikan kepada pengguna SIM-RS-nya supaya tersampaikan bahwa apa sih tujuan dari sebuah SIM-RS itu. Apa dampaknya nanti, apa outputnya nanti. Terus bisa diukur tuh sebenarnya. Bicara sebuah dampak. Nah, itu disampaikan. Ini orang-orang yang maaf masih gaptek, ya dilatih supaya nggak gaptek. Yang masih ragu pakai RME misalkan atau SIM-RS-nya itu dikasih tahu manfaatnya. Saya pernah ketemu seorang dokter di rumah sakit, ditanyakan ini sistem RME ini dipastikan aman ya Pak? Gitu. Bagaimana bisa dibuktikan bisa aman? Ya, supaya aman itu seperti apa? Ya, itu berarti kan ada tidak percayaan. Kalau saya input di sini takutnya nggak aman karena elektronik, ada isu kebocoran data dan lain-lainnya. Karena seringkali terjadi tuh masalah kebocoran data. Ya. Maka literasi ini penting. Maka literasi digital itu dilengkapi dengan literasi bagaimana perlindungan data di dalam SIM-RS yang Bapak Ibu kelola. Ya, itu harus dipastikan. Oh, kita sudah sesuai nih dengan standar. Kita mengacu pada apa standar BSSN misalkan. Ya, di Perban BSSN nomor 20 tahun nomor 4 tahun 2020. Itu sudah ada tuh mengenai standar manajemen keamanan informasi. Mau saya sudah lakukan uji fungsi, uji tes, uji penetration test untuk memastikan ini aman atau tidak. Sudah diperbaiki juga ketika ada temuan. Nah, kayak gitu kan akan meningkatkan kepercayaan bahwa oh iya udah berarti sistem ini sudah benar
bagus. Bukan hanya secara alurnya sudah mendukung, tapi juga secara keamanannya pun sudah aman. Seperti itu. Ya, sampai sini ada yang mau tanyakan, silakan. Sebelum saya lanjut. Ada yang mau tanyakan, silakan. Kalau ada yang mau nanya, boleh. Lanjut, Pak. Ya, oke. Baik, saya lanjut ya. Ini adalah urgensi dari sebuah transformasi digital. Ya, kalau di Kemenkes itu memang ada program transformasi digital tuh. Ya, di mana transformasinya itu bukan bicara lagi per paskes tapi seluruh layanan. Ya, dari paskes sampai dengan integrasi di alat kesehatan. Ya, itu. Jadi memang bicara urgensinya apa ya tadi masyarakat Indonesia itu banyak 210 juta ya, dan data rekam medis itu tersebar di berbagai paskes, di puluhan ribu paskes tersebar ya, gitu. Dan kita sadari bahwa sebuah data rekam medis itu adalah milik pasien, dan pasien itu pasti butuh suatu waktu nanti untuk mengecek kesehatannya atau riwayat kesehatannya, seperti itu. Nah, ketika dia harus berobat di berbagai paskes, ya tentunya rekam medisnya pasti akan beda-beda. Contoh kalau Bapak Ibu mungkin berobat di 3 paskes aja yang ada di sekitar lingkungan Bapak Ibu, pasti memiliki 3 data rekam medis, 3 nomor rekam medis yang berbeda, yang datanya itu tersimpan di sana masing-masing, gitu kan. Kalau kita mau minta historinya harus minta dulu ke paskesnya, ya. Dan paskes itu wajib memberikan itu karena udah diatur oleh undang-undang kan, seperti itu. Nah, ini yang didorong supaya bagaimana secara prosesnya itu bentuknya digital, ya, dan bisa terintegrasi. Maka dinamakan rekam medis elektronik. Jadi bukan sekedar datanya terdigitalisasi, tapi terintegrasi. Sehingga namanya rekam medis elektronik. Ya, jadi bisa dihantarkan, bisa ditransfer itu data, ya, supaya memudahkan pemeriksaan lebih lanjut dari paskes-paskes selanjutnya. Seperti itu. Selanjutnya, ya tadi ada berbagai aplikasi kesehatan di daerah, ya, ini harus input di Paskas. Ini menyebabkan tidak terjadi inefisiensinya, tidak efisien dalam sebuah pelayanan karena banyak betul laporan-laporan dan lain sebagainya yang menyebabkan si aplikasi ini menjadi tidak uh, berjalan sebagaimana mestinya. Ya, maka untuk menginput data saja itu harus di berbagai aplikasi, padahal datanya sama, gitu. Belum lagi terkait dengan data kesehatan. Kita udah punya kan alat-alat kesehatan yang canggih, wearable device, yang menyimpan data kesehatan kita. Contoh kita punya jam, ya jam untuk olahraga biasanya kan, bisa mengukur terkait dengan apa berapa kalori yang dihabiskan, berapa langkah yang kita lakukan, ya kan, sampai mungkin apa data-data lainnya, ya seperti itu, dan itu tersimpan di dalam sebuah medianya itu. Saya yakin itu bukan di dalam aplikasi, di dalam jam tangan itu, tapi di media online, karena kita harus online kalau untuk itu. Ya, kita nggak tahu kan datanya tersimpan di mana itu data kita. Gitu. Maka ya tujuannya alat-alat ini juga harus bisa terintegrasi datanya. Terintegrasi mana ke suatu platform yang nantinya itu bisa dikumpulkan di sana datanya. Gitu. Ya. Nah, oleh karena itu memang dengan adanya masalah tadi ya di Kemenkes itu bikin namanya Satu Sehat. Ya, Bapak Ibu juga sudah pernah dengar dan bahkan sudah memakai itu nama Satu Sehat Mobile yang dipakai buat CKG saat ini, cek kesehatan gratis. Ya. Di situ memang yang dilakukan adalah menstandarkan data. Kenapa distandarisasi? Karena memang mau diinteroperablekan. Kalau nggak di standar itu susah diinteroperablekan, susah diintegrasikan. Ya, itu. Karena berbagai macam jenis data, berbagai macam referensi, ya, kode.
yang digunakan tuh sulit kalau beda-beda. Saya pernah membandingkan data obat ya dari 3 rumah sakit. Itu obatnya banyak, kodenya beda-beda. Disuruh mengintegrasikan tuh, itu sulitnya minta ampun tuh, baru 3 rumah sakit. Apalagi kalau bicara saat ini ada rumah sakit 3.200 rumah sakit. Wah, itu berapa lama bisa diselesaikan kalau masih belum terstandarisasi. Kita buat standarnya supaya apa? Supaya apa? Mudah dalam diinteroperablekannya. Jadi standarisasi inilah nanti yang akan dilakukan dan harus diadopsi di level Paskes. Artinya di sistem farmasinya SIMERAS harus diadopsi. Gitu. Jadi SIMERAS saat ini semestinya sudah mengadopsi standar yang ada di Kementerian Kesehatan tuh. Kalau ada obatnya apa, pakai kode-kode di Kementerian Kesehatan. Kalau ada pemeriksaan lab pemeriksaannya apa, pemeriksaannya harus mengadopsi standar Kementerian Kesehatan. Gitu. Ya, supaya kalau nanti ditarik, itu datanya diintegrasikan, ditransfer, itu kebaca. Mau sistemnya beda-beda nggak masalah, karena sudah standar. Gitu. Jika dikirim ke sini, wah udah kebaca nih. Ya, karena secara standarisasinya udah sama di situ. Nah, itu yang dilakukan di Kementerian Kesehatan. Ini sudah bagus sebenarnya secara konsepnya ya. Tinggal pelaksanaannya memang perlu kita pastikan. Kemudian masalah interpretasi data, sekali lagi ini menggunakan standar interoperable IO7 FHIR, ini udah standar internasional saya kira dipakai di berbagai negara. Kemudian terminologi standar ya dari mulai ICD-10 mungkin sudah cukup familiar di Indonesia, ICD dan CM untuk tindakan. Tapi yang 3 ini baru nih Smart City, apalagi paling baru Smart City dengan data klinis ya, klinis dari anamnesis segala macam sampai dengan diagnosa. Ini nanti kesimpulannya menjadi sebuah kode berupa Smart City. Ya mungkin Bapak Ibu juga yang masih mendengar baru nih ya, bahkan kemarin saya diskusi dengan berbagai rumah sakit tuh, dia bilang Mas Smart City ini masih baru Pak di kami, jadi kami butuh waktu untuk menyesuaikan dengan standar ini. Ya betul memang. Karena saat ini orang lebih familiar dengan menggunakan ICD-10 untuk diagnosa, anamnesa mungkin masih banyak pretextnya. Ya. Loings ini untuk pemeriksaan penunjang dari mulai laboratorium sampai radiologi dan kamus farmasi Alkas untuk obat. Ya tujuannya memang simplifikasi ya. Pinginnya nanti ke depan hanya menggunakan aplikasi terkait dengan satu sehat, yaitu di SIMRS yang ada di Paskes, kemudian untuk di masyarakat fasilitas mobile, dan terkait dengan tenaga-tenaga kesehatan menggunakan sistem ASIC ya. Seperti itu. Oke, jadi mengacu pada tadi, memang di sini kita melihat pentingan bagaimana membuat sebuah super apps. Super apps itu apa sih? Kita mau memastikan bahwa kalau kita buka aplikasi, itu sudah terdapat berbagai layanan yang ada di dalam sebuah instansi tersebut. Ya, kalau kita pengguna Google saja, Google itu kan kalau kita pakai Gmail kita, ya ini kalau login pakai akun saya, itu saya bisa akses untuk penelusuran, Google Maps, YouTube, Gmail, kontak, Drive, kalender, sampai dengan lain-lainnya. Luar biasa itu saya kira. Jadi kita bisa satu akun bisa menggunakan berbagai layanan dalam Google. Ya, itu. Dan ini berkembang, ya, berkembang terus ya di sini. Ya, kalau kita buka mungkin di Tokopedia, ya itu selain layanan e-commerce kita bisa beli pulsa, ya kan? Kita bisa bayar token listrik, ya kan, bayar BPJS juga bisa, ya kan, sampai dengan kita bisa membayar pembayaran online ya terhubung dengan e-wallet dan bankingnya, mobile banking untuk transaksi di media tersebut. Ya, itu aplikasinya secara itu ya kayak pembayaran aja menggunakan GoPay misalnya, itu kan aplikasinya ada sendiri itu GoPay, tapi bisa terhubung di Tokopedia sebagai alat untuk transaksi pembayarannya. Ya, itu namanya sebuah super apps ya, yang bisa mendorong berbagai aplikasi terkumpul dalam satu akun dan saling terintegrasi datanya, terinteroperable data. Seperti itu. Ya. Konsep Google ini konsepnya namanya single sign on, ya, SSO. Ya, jadi single sign on itu memang tujuannya memang satu login itu tapi bisa mengintegrasikan seluruh layanan aplikasi yang ada. Berat ini kalau kita tidak memiliki sebuah basic data yang kuat. Ya, saya sendiri mempraktekkan
Di awal-awal itu berat ya, karena saya diminta untuk mengintegrasikan 4 aplikasi menjadi satu akun seperti apa. Ya saya pakai SSO. Ya. SSO itu saya buatkan modelnya, kemudian dikerjakan oleh tim saya dan saat ini sudah berjalan kurang lebih sudah setahun. Ya. Ini jadi diharapkan dengan satu login dia orang login itu udah bisa akses mana-mana ya. Gitu, sudah akses mana-mana tapi tentunya dengan kewenangan sesuai dengan hak aksesnya. Gitu. Bagaimana CMRS? CMRS juga ada sama, konsepnya sama. Kalau bicara CMRS itu sebenarnya bisa diintegrasikan di untuk berbagai aplikasi, berbagai layanan. Rumah sakit punya layanan di front office-nya, back office-nya, bridging-nya segala macam. Jadi kalau orang masuk login dia bisa akses ke layanan data pasien misalkan, layanan rekam medisnya, RME-nya, sampai dengan layanan keuangan. Gitu. Tapi tetap nanti rule-nya diatur sesuai dengan kebijakan dari sisi rumah sakit atau manajemennya. Gitu. Supaya nggak ada overlap atau isu terkait dengan masalah apa namanya integritas data. Ya kalau udah akunnya itu aplikasi bisa diakses oleh berapa banyak orang dan itu tidak dibatasi aksesnya itu akan ada timbul masalah integritas data, integritinya diragukan karena orang lain pun bisa mengakses data si pasien tersebut yang semestinya itu nggak diperbolehkan untuk diakses oleh orang tersebut kan seperti itu. Jadi konsepnya demikian ya satu akun tapi bisa mengakses berbagai layanan di rumah sakit. Ini ya sih dulu ada PP nomor 46 tahun 2014 mengatur terkait dengan supervisi kesehatan. Tapi saat ini SIK ini PP 46 itu udah nggak berlaku dan saya melihat itu ada kutipan mengenai SIK di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 di mana dalam SIK ini sistem yang mengintegrasikan berbagai tahap pelaporan dan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kesehatan. Ini prinsipnya demikian. Jadi namanya SIMERAS itu bagian dari SIK, Informasi Kesehatan. Dalam hal ini tentunya diharapkan SIMERAS pun bisa memastikan bahwa seluruh proses tahapan, seluruh layanan tadi terintegrasi dalam sistem tersebut. Sehingga nanti diharapkan outputnya adalah sebuah laporan dan informasi yang bisa dihasilkan dalam hal apa? Dalam hal pengambilan keputusan untuk mendukung pembangunan kesehatan. Seperti itu. Jadi ujung-ujungnya adalah memang terkait decision support system tadi itu. Sistem pengambilan keputusan. Kalau saya dapat apa ngomongin CMRS, harapan saya ada laporan. Laporan itu saya bisa baca, saya kasih manajemen bisa memutuskan terkait dengan apa langkah-langkah strategi selanjutnya untuk rumah sakit tersebut. Seperti itu. Ya, bayangkan kalau sebuah manajemen nggak punya data, dia mengambil keputusan tanpa basisnya data, ya itu akan menjadi kebijakan yang tidak terarah, tidak objektif gitu karena tidak berbasis data. Ya, yang sampai terjadi di rumah sakit ya. Karena pasti pun manajemen itu pasti butuh data itu, gitu. Ya, untuk membuat strategi-strategi yang efektif untuk menjalankan operasional rumah sakit yang dipimpinnya. Ada juga SIKN, Simulasi Kesehatan Nasional. Kalau SIKN ini posisinya ada di lembaga atau kementerian yang mengawal terkait dengan kesehatan atau membidangi kesehatan. Ya, itu Kementerian Kesehatan di sini. Ya, jadi Kemenkes itu memiliki informasi namanya SIKN, Simulasi Kesehatan Nasional. Dari satu saat itu adalah produk SIKN juga. Ya, di mana memang di dalam SIKN ini kewajibannya dari SIKN ini membuat standarisasinya untuk nanti mengintegrasikan seluruh informasi kesehatan tadi baik dari SIMRS, SIMPUS dan lain-lainnya ke dalam SIKN. Ya, maka SIKN ini buatlah standarisasi. Standarisasinya diadopsi di level Paskes, di SIMPUSnya, di SIMRS segala macam. Dan sekali lagi rumah sakit wajib menerapkan yang namanya SIK dan diintegrasikan dalam SKN. Clear tuh, diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023. Saya kira itu dulu ya karena sudah maghrib, sudah jam 18:00 sesuai dengan janji saya tadi, Bapak Ibu kita sholat maghrib dulu bagi yang menaikkan sholat maghrib, silakan sholat maghrib. Nanti kita gabung lagi jam 18:15 ya untuk menyambung ke
materi selanjutnya. Saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih, Pak.